Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga ya kalian semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah sungguh tak disangka orang ini cintanya semakin kuat ke kamu. Nah ya, jadi sungguh tak disangka. Ternyata orang ini cintanya semakin lama tuh semakin kuat ke kamu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot ya secara private, secara personal reading, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik saja link tautan bawah, nomornya di deskripsi video ini. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai ke pembacaan. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Siapakah dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu? Siapakah dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu? Kita cek terlebih dahulu. Nah, cemburu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget bersikap cemburu dan curiga kepada kamu. Ya emang sih lo tuh sadar gitu ya, cemburu tuh artinya tanda sayang. Tetapi terkadang ya sikap cemburu dia ke kamu yang berlebihan yang membuat diri kamu tuh jadi merasa nggak nyaman. Karena jika dilihat dari energinya, mungkin di awal hubungan orang ini tuh kayaknya nggak serius sama kamu ya. Tapi semakin dia memahami kamu, semakin dia ngertiin perasaan kamu ya, orang ini tuh rasa cintanya semakin kuat kepadamu dan dia berusaha ya bagaimana caranya bisa memiliki kamu seutuhnya, bukan menjadi seorang pacar saja, tapi dia menginginkan kamu menjadi pendamping hidup dia untuk selama-lamanya. Nah ya, dan di sini yang saya lihat selama kamu menjalin hubungan dengan dia, memang ya ujian yang paling terbesar dalam hidupmu itu adalah kesabaran kamu sering banget diuji ya sama sikap cemburu dia yang begitu besar. Tapi percayalah, di balik itu semuanya orang ini tuh merasa takut kehilangan kamu karena dia sudah terlanjur sayang cinta mati ya kepada dirimu. Dan kita lihat dulu untuk bottom decknya ada apaan. Wow. Nah ya, kenapa dia sering banget cemburu sama kamu? Karena di masa lalu dia pernah ya cintanya diduakan sama masa lalunya. Artinya dia tuh pernah sayang, tapi ternyata dia diselingkuhin gitu ya. Memang pasangannya di masa lalu tuh kelihatan seseorang yang baik gitu ya, tapi ternyata setelah dia tahu ya menggunakan mata kepala dia sendiri, akhirnya ya dia bisa menyimpulkan bahwa cover itu bukanlah suatu jaminan ya. Kelihatannya baik tetapi menyakiti dia dengan cara berselingkuh di belakangnya. Nah makanya kenapa hal itu tuh masih dia bawa sampai detik ini. Dia takut banget kehilangan kamu ya, dia takut diselingkuhi olehmu, makanya dia sering banget cemburu, curiga gitu ya. Bukan karena nggak sayang, tetapi karena dia saking takutnya gitu ya melepaskan kamu. Dia nggak rela aja melihat kamu tuh bersanding dengan yang lain selain dia, selain dengan dirinya dia. Seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang cintanya semakin kuat kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu? Siapakah dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu? Nah ya, ini kelihatan banget. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu karena kamu dan dia sudah cukup lama tidak bertemu karena terpisah oleh ruang jarak dan waktu. Jadi bisa dipastikan ya, mungkin kamu saat ini LDRan, mungkin kamu saat ini berdiling dengan seorang perantauan ya. Bisa juga gitu ya, kamu saat ini menjalin hubungan dengan seseorang yang beda negara, beda kota dengan dirimu, yang membuat orang ini tuh tersiksa ya karena menahan rindu sudah cukup lama tidak bertemu dengan kamu. Di awal kamu tuh sempat merasa nggak yakin ya bahwa hubungan ini tuh bisa berjalan dengan baik ya, tapi melihat sisi pengorbanan dia kepada kamu ya, seolah-olah hal itu tuh mampu menghapus rasa keraguan kamu. Dan saat ini tidak cuma dia saja yang cintanya semakin kuat ke kamu, tapi kamu pun juga sama gitu ya. Sehari saja
dia tanpa kabar dari dia, pikiran kamu tuh jadi pening ya, jadi pusing 7 keliling gitu ya. Apalagi kalau dia tidak mengabari kamu berhari-hari gitu ya. Karena memang di sini yang saya lihat tuh kalian berdua rasa sayang dan cintanya semakin kuat. Tinggal bagaimana saja cara kalian ya menghadapi setiap proses yang akan terjadi gitu. Ingat, jangan pernah berpikir bahagianya saja, karena di dalam hubungan pasti akan ada ujiannya. Jadi seberapa siap kamu menghadapi segala ujian yang nantinya akan dihadapkan sama hubungan ini. Kalau kalian siap, ya maka kedepannya kamu tuh akan bisa berbahagia dengan dirinya dia. Seperti itu. Oke, kita lihat bottom deck-nya ada apaan. Nah, kalau dilihat kamu sama dia sempat ada salah paham yang membuat kisah cinta ini hampir berakhir. Ya, tapi setelah kalian sama-sama memaafkan ya, dan setelah kalian sama-sama mengintrospeksi diri, artinya kamu dan dia kembali dalam satu lingkaran yang sama. Artinya apa? Ya memang orang ini jatuh cinta ke kamu, dia niat ya, dia mendekati kamu karena punya tujuan. Kalau tujuan dia hanya main-main, ya mungkin sudah gitu, dia tidak ingin kembali ke pelukan kamu, lebih baik mencari yang baru. Tetapi berhubung ya orang ini punya niat tekad yang sangat kuat. Nah, makanya kenapa meskipun kalian berkonflik besar, pada akhirnya dia kembali ke pelukan kamu, seperti itu. Karena ini kelihatan banget ya, diri kamu tuh kayak menggambarkan warna baru dalam hidupnya dia. Meskipun ya, kamu tuh bukan satu-satunya orang yang pernah singgah di hatinya, tapi hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa membuat kehidupannya jadi penuh dengan warna, ya. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ya. Kalau dilihat, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki perbedaan usia dengan dirimu. Ya, dari energinya mengatakan orang ini tuh dominan, usianya lebih dewasa dia ketimbang dirimu. Tapi karena cintanya dia ke kamu semakin kuat, dia tetap berusaha untuk mengimbangimu. Karena bagi dia perbedaan usia itu bukanlah suatu alasan utama untuk memperjuangkan hubungan ini. Dan di sini dia menyadari ya bahwa mungkin selama ini tuh dia nggak sempurna, masih penuh dengan kekurangan ya. Tapi dia akan mengusahakan yang terbaik untuk membuat diri kamu tuh merasa bahagia gitu ya. Bahkan jujur saja gitu ya, karena perlakuan dia ke kamu yang membuat seolah-olah kamu tuh saat ini merasa nyaman. Bahkan nggak cuma nyaman aja, tapi kamu tuh juga sering ya dibikin cemburu sama dia. Artinya apa? Ya kamu mulai sayang, mulai nyaman, mulai percaya terhadap dia gitu. Dan di sini yang nggak kamu suka dari dia tuh ya, terkadang dia ini masih sering bersikap manja ya, layaknya kayak anak kecil, pengennya nempel terus, pengennya selalu terkoneksi denganmu ya. Padahal kamu tuh juga punya kesibukan ya, yang nggak bisa setiap saat terkoneksi dengan dia gitu. Tapi dia suka ngambek tuh ya, kalau mungkin kamu mengabaikannya ya. Itulah tandanya orang yang sudah kebucinan ya terhadap dirimu. Kita lihat bottom deck-nya dulu. Nah ya, di masa lalu ikatan kamu sama dia ini timbul tenggelam ya. Artinya tuh ya kadang-kadang cinta kamu ke dia kuat ya, tapi terkadang cinta kamu ke dia juga memudar. Begitu pula juga dia pun juga sama. Terkadang dia narik kamu ya, tapi terkadang dia mengulur kamu, tarik kamu, ulur kamu gitu ya. Dan membuat kayak seolah hubungan ini tuh nggak ada nyawanya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata dia sudah berusaha memahami karakter kamu ya, memahami sifatmu ya. Nah makanya kenapa saat ini diri kamu tuh udah mulai merasa nyaman dan yakin sama dia meskipun belum sepenuhnya.
Nah, ya, kalau dilihat dari energinya, alasan kamu bertahan sama dia karena orang ini pinter banget ya membuat kamu tuh merasa nyaman, membuat kamu ngerasa bersalah, pinter banget. Nah, ya, maka dari itu jangan pernah bermain-main sama urusan perasaan yang berurusan dengan dia. Kayak gitu. Karena ini pinter banget loh ya, membuat diri kamu ngerasa bersalah, membuat diri kamu merasa kepikiran dia, pinter banget. Ya, kita lihat dulu di sini. Siapakah dia? Seseorang yang rasa cintanya semakin kuat sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang rasa cintanya semakin kuat sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang rasa cintanya semakin kuat sama kamu. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ya, kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang ngambek ke kamu. Ya, kamu tuh merasa nggak tahu ya alasan dia kenapa tiba-tiba kamu tuh dicuekin secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu. Di saat kamu menanyakan ya tentang alasan kenapa dia berubah, orang ini tuh diam tanpa kata. Seolah-olah menjalani hubungan sama dia ini bagaikan dihadapkan sama misteri teka-teki kehidupan cinta yang kamu tuh nggak tahu jawabannya. Gitu ya, padahal kamu tuh ingin tahu gitu ya, apa sih yang perlu aku perbaiki, apa yang membuat diri kamu nggak suka ya, apa yang harus aku buang. Nah, sedangkan diri kamu ya selalu bersikap dingin ya, diam tanpa kata, seolah-olah sudah tidak sudi lagi berkomitmen dengan diriku gitu. Padahal jika dilihat dari energinya ya, dia ini memang tipikal orang yang suka memendam ya, jadi kayak ya tipikal mungkin mengulur kali ya, dia mencari waktu yang pas kapan ya dia mengatakan sejujurnya tentang perasaan dia saat ini kepada kamu gitu. Three of Wands ini juga menggambarkan tentang seseorang yang sepertinya punya energi kekesalan ya, tapi nggak bisa dia sampaikan. Entah mungkin dia takut menyakiti perasaan kamu, entah mungkin takut ya membuat diri kamu jadi baper kayak gitu. Nah, ini kita cek dulu guys, bottom decknya ada apaan. Wow, ya. Nah, kalau dilihat dari energinya, ya, dia merasa selama ini kurang perhatian dari kamu, karena selama ini dia yang dominan ya, ngasih perhatian ke kamu terus gitu ya. Meskipun mungkin gitu ya, gue ini cowok tapi gue juga butuh ya perhatian dari lu gitu ya. Cowok tuh nggak harus ngasih perhatian terus, tapi cowok itu juga ada kalanya butuh perhatian dari ceweknya. Nah, makanya kenapa dia berubah, ternyata dia merasa kurang perhatian dari dirimu gitu ya. Terus di sini juga memperlihatkan juga gitu ya, bahwa sebenarnya sorry iklan sebenarnya kayak dia ini pengen diperlakukan secara adil gitu loh. Jadi kayak nggak gue aja yang memperhatiin lo gitu, lo juga harus memperhatikan gue. Nah kayak gitu. Nah jadi perbaiki ya, cepet berdamai. Jangan marah-marah dulu gitu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang rasa cintanya semakin kuat ke kamu. Di sini ada kartu The Magician. Wow. Ya. Kalau dilihat dari energinya, ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang bersedih karena kamu tak ingin bicara dengan dia. Dia sadar gitu ya bahwa selama ini tuh mungkin dia belum bisa menghadirkan kebahagiaan di dalam hubungan ini. Dan dia cenderung gitu ya, banyak sekali kesalahan yang dia perbuat yang membuat diri kamu tuh jadi sakit hati. Tapi setidaknya gitu ya, dia ini berharap ya lo tuh bisa memaafkannya. Karena di sini gitu ya, semakin lo membenci dia, cinta dia ke kamu tuh semakin kuat dan tidak ingin kamu lepaskan. Nah ini kelihatan banget gitu ya, dia sadar memang bahwa mungkin tuh selama ini gue banyak salah malu gitu ya.
gue masih belum bisa menghadirkan kebahagiaan dalam hubungan ini, tapi gue berharap lo tuh bisa memaafkan gue gitu ya, agar gue tuh bisa membuktikan kepada kamu bahwa gue tuh benar-benar sudah berubah gitu ya. Kelihatan tuh, ini bottom decknya, kita lihat dulu ada energi apaan. Ada kartu Ten of Cup. Oke. Jadi kalau dilihat dari energinya ya, dia mengira bahwa kamu ngediemin dia tuh karena saat ini kamu ada orang lain ya. Jadi aneh, dia ngerasa lo tuh udah nyaman dengan yang lain gitu. Makanya kayak dia berasumsi dengan pikiran dia sendiri, kenapa sih lo nggak bisa memaafkan gue? Gue yakin lo tuh udah menemukan kenyamanan baru, seseorang yang jauh lebih baik daripada gue. Tuh kelihatan banget. Nah, seolah-olah kayak gitu ya. Ini kita cek lagi di sini. Kita cek dulu, siapakah dia seseorang yang rasa cintanya semakin kuat ke kamu? Siapakah dia seseorang yang rasa cintanya semakin kuat ke kamu? Siapakah dia seseorang yang rasa cintanya semakin kuat ke kamu? Two of Pentacle. Oke, kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang memang saat ini sepertinya kehidupan dia sedang tidak stabil ya. Ketidakstabilan di sini banyak hal ya, mungkin nggak stabil emosinya ya, mungkin bisa juga tidak stabil keuangannya, finansialnya, atau mungkin tidak stabil perasaannya. Nah, makanya kenapa makin kesini dia terlihat makin aneh gitu. Kayak seolah-olah ngelihat dia saat ini tuh kayak melihat orang lain, kayak bukan pribadi dia yang biasanya ya. Karena dari energinya kelihatan banget gitu ya, bahwa memang saat ini tuh kayak dia pengen menyendiri, pengen menarik diri, bukan karena nggak cinta, melainkan dia ingin mencari titik kedamaian ya, yang mencari titik damai, ingin mencari titik masalah yang sedang dia hadapi, ingin berdamai dengan keadaan, ingin berdamai dengan masalahnya. Nah, sedangkan ya diri kamu tuh merasa ditinggalkan sama dia, padahal kamu belum tahu gitu ya fakta sebenarnya yang terjadi itu kayak apa. Apakah saat ini dia sedang banyak masalah ya, apakah saat ini dia sedang problematik gitu ya. Kamu nggak paham akan hal itu karena di sini mungkin kamu terpengaruh dengan rasa overthinking kamu yang begitu besar ya. Jadi kayak lo mengira dia telah meninggalkan kamu, padahal cinta dia ke kamu tuh masih kuat. Cuman kayak dia tuh apa ya, dalam artian tuh saat ini dia tidak ingin diganggu siapapun dulu karena dia ingin berdamai dengan masalah yang sedang dihadapi, kayak gitu loh ya. Maksudnya seperti itu. Oke. Terus kita cek lagi di sini guys, kita lihat dulu. Kita cek dulu ya di sini. Siapakah dia seseorang? Kita cek dulu. Siapakah dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu? Wow, di sini ada kartu The World ya. Nah, ini hampir sama energinya, energinya tapi berbeda maknanya. Karena di sini yang saya rasakan, di sini ada seseorang yang sepertinya sedang membatasi diri karena dia kecewa terhadap kamu gitu. Dia sebel, dia bete, dia merasa kayak lo tuh nggak bisa memahaminya, lo nggak bisa ngertiin gue gitu, lo terlalu ego ya, kayak lo tuh terlalu bertindak sesuka hati lo, sedangkan gue juga punya perasaan ya, gue juga punya hati, tapi lo tidak pernah melihat hati gue karena lo kayak memikirkan kehidupan lo sendiri. Nah, ini ada ya seseorang yang membatasi diri karena dia terlalu kecewa sama kamu gitu. Dan dia ini emang tipikal orang yang apa ya, bisa dibilang tuh dia emang tipikal orang yang menurut aku
energi bapernya cukup besar ya. Energi bapernya dia cukup besar. Nah, makanya kenapa di sini kamu tuh dibikin pusing sama dia, gitu ya. Kenapa kayak kamu tuh dibikin suntuk, gitu loh, ya. Ya karena sikap dia sendiri yang tiba-tiba batasin diri, gitu. Kayak lo tuh nggak dikasih kesempatan untuk berbicara, ya. Sedangkan orang ini tuh kayak tiba-tiba menjauh, nggak ingin bicara denganmu, gitu. Nah bingung juga kan. Blunder gitu loh, karena ya gimana gue bisa ngejelasin gitu ya kalau lo nggak mau ngedengerin kata-kata gue, gimana lo tahu fakta yang sebenarnya gitu kalau lo tuh mengunci diri ya, lo membatasi diri dari gue. Nah kayak gitu. Terus kita cek dulu ya guys, kita cek lagi di sini. Oke, kita cek lagi di sini guys. Kita lihat dulu. Ini kita lihat energinya ya. Kita lihat dulu bagaimana energi saat ini. Bagaimanakah energi saat ini? Kita lihat dulu ya, bagaimanakah energi saat ini. The Sun. Oke. Nah, ini menggambarkan tentang energi kamu yang merindukan kasih sayang sama seseorang yang kamu cintai saat ini, gitu loh ya. Karena memang makin kesini jujur gitu ya, jarak di antara kalian tuh makin jauh gitu ya. Rasa sayang tuh masih ada gitu ya, tapi lu tuh ngerasa bahwa saat ini tuh nyawa dalam hubungan ini udah nggak ada. Dan gue nggak tahu ya harus berbuat kayak gimana gitu ya. Karena kayak di saat gue menuntut keadilan, gue apa ya, biasanya tuh kayak lo selalu marah, lo selalu salah paham. Katanya lo nggak bisa ngertiin apa ya, dalam artian kayak lo ngerasa gue ini nggak bisa ngertiin lo gitu ya. Lo bilang katanya gue egois gitu, padahal gue hanya menuntut kewajiban yang seharusnya lo lakuin gitu loh. Dan di sini juga menggambarkan tentang kayak lo tuh sebenarnya udah nggak tahan, tapi lo tetap berusaha ya untuk effort mempertahankan hubungan ini gitu. Jadi kayak bingung juga ya. Dalam artian tuh kayak ya gimana ya, lo sebenarnya pengen melepaskan tapi nggak bisa. Lo mencoba bertahan meskipun sakit gitu loh. Dan bottom decknya kita lihat King of Swords. Nah, ya, ini kelihatan banget King of Swords ini menggambarkan tentang seseorang yang sepertinya, ya, dia tidak ingin diganggu, gitu ya. Dia tidak ingin diganggu sama siapapun, kayak gitu. Makanya dia kayak berdiam gitu. Makanya kayak meskipun lo berbicara tapi dia bersikap pasif gitu ya. Emang sengaja dia lakukan gitu. Karena memang saat ini tuh kayak ya percuma juga gue ngejelasin ke lo, pasti lo nggak terima, pasti lo marah gitu. Daripada hal ini terjadi, lebih baik gue bersikap diam. Nah, lebih ke arah seperti itu. Kita cek dulu di sini. Kita cek dulu bagaimana energinya saat ini. Oke, kalau dilihat kamu saat ini sedang bentrok ya sama seseorang yang berdealing dengan kamu, ya. Dan pertengkaran ini terjadi karena adanya perbedaan argumen, perbedaan pendapat. Kayak gini loh, pasangan kamu tuh emang tipikal orang yang menurut aku tuh wataknya keras, dia orangnya nggak bisa dikalahkan, ya. Sedangkan kamu pun juga nggak mau ngalah karena kamu tuh merasa bahwa diri kamu tuh benar gitu. Lo ngerasa bahwa ya gimana ya gitu ya, dalam artian tuh gue selama ini tuh udah mati-matian loh ya, tapi tetap gue nggak pernah ada benernya di mata lo. Nah makanya di sini kayak kamu bentrok sama dia nyalahkan kamu, sedangkan kamu tuh merasa yang kamu lakukan sudah baik, sudah benar gitu loh. Tapi dia kayak masih berusaha untuk cari-cari kesalahan kamu. Dan di sini kelihatan gitu ya bahwa saat ini kamu emang udah capek gitu ya.
kayak diri kamu tuh udah nggak peduli lagi sama dia gitu. Mau lo nyalahin gue kayak ya, mau lo kayak berasumsi tentang diriku kayak gimana, gue nggak peduli gitu ya. Nah, sedangkan dia memikirkan kamu, dia mencemaskan kamu, dia takut kalau kamu tuh benar-benar memilih mundur dari hubungan ini. Nah, kita lihat lagi bagaimana energinya saat ini. Queen of Wands. Queen of Wands. Queen of Wands ini juga menggambarkan tentang, nah, kayak saat ini kamu tuh curiga ya sama pasangan kamu sendiri. Bukan berarti diri kamu tuh nggak percaya sama dia, tapi emang gitu ya, di masa lalu tuh dia sering banget membohongi dirimu, sehingga meskipun dia bersikap jujur, berkata jujur kepada kamu ya, tidak membuat diri kamu tuh langsung yakin dan percaya. Kenapa? Ya iyalah gitu ya. Gimana gue mau yakin sama lo ya, kalau di masa lalu lo tuh sering drama, lo sering ngebohongin gue gitu ya, untuk menutupi kesalahan kamu gitu. Sedangkan orang ini tuh kayak nuntut, pengen agar kamu tuh yakin dan percaya lagi sama dia, karena dia sudah berubah. Ingat, nasi udah menjadi bubur gitu. Jadi kayak tidak mudah lagi mengembalikan kepercayaanku setelah kau membohongi diriku, kayak gitu. Nah, karena di sini dia pernah memanfaatkan kebaikanmu. Padahal lo nggak ada niat nyakitin dia, nggak ada niat memanfaatkan dia. Giliran kamu sudah percaya sama dia, ternyata dia yang selama ini tuh telah memanfaatkan kebaikan kamu demi memenuhi keegoisannya. Nah, ini kelihatan banget. Nah, makanya kayak percaya, yakin lagi sama dia, ya nggak mudah gitu. Karena gue udah kapok, ya gue udah kapok sama yang udah-udah. Nah, ini kita lihat dulu gimana energinya saat ini. King of Cup. Dan di sini ada seseorang yang sepertinya cemberut ya. Cemberut karena dia merasa kalau lo tuh nggak bisa, apa ya, dia ngerasa kayak lo tuh nggak bisa menjadi apa yang dia inginkan gitu loh. Dia cemberut gitu ya, dalam artian tuh mungkin ya ini tuh kesalahpahaman gitu, karena dia merasa tuh kayak, kenapa sih gitu, padahal gue nasehatin lo tuh tulus loh gitu, gue pengen lo tuh jadi pribadi yang lebih baik, tapi kenapa gitu lo tuh nggak pernah menghargai nasihatku. Nah, makanya di sini kelihatan gitu, ada seseorang yang lagi bersikap ngambek ya sama kamu gitu, kayak lo ngomong sama dia ini bagaikan ngomong sama tembok. Ya, yang kayaknya itu nggak direspon, ya nggak ditanggapi dengan baik gitu ya. Mungkin cara dia balas chat kamu pun juga ngasal. Nah, kayak gitu. Terus bottom decknya Ace of Pentacle. Di sini sebenarnya menggambarkan ya bahwa sebenarnya orang ini tuh nggak suka berkonflik dengan kamu gitu. Tapi dia merasa bahwa saat ini tindakan kamu tuh kelewatan. Ya, lo tuh kelewatan banget gitu. Kayak lo udah sering loh, dalam artian tuh apa ya? Kayak tidak menghargai nasihatku. Nah, jadi kayak ya sudah, jangan salahkan aku gitu. Karena ini kan kayak gitu. Bicara masalah cinta, ya. Dia jadi kayak greget sama kamu, gemes gitu. Karena lo nggak bisa menghargai kata-kataku. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya saat ini? Bagaimana energinya saat ini? The Fool. Oke. Dan lo saat ini kayaknya sedang kesel ya sama seseorang tuh yang kayaknya selalu bersikap ceroboh ya.
Dia ini nggak mikir gitu ya, bahwa tindakan dia ini membawa dampak besar ya di masa yang akan datang gitu. Intinya tuh kayak, ya sudah, mungkin ego dia terpenuhi, dia lakukan, tapi dia nggak pernah mikir apakah ini tuh bakal mengecewakan kamu, apakah membawa dampak kehancuran di dalam hubungan ini. Dia tidak pernah memikirkan akan hal itu, gitu ya. Dan di sini The Fool ini juga menggambarkan tentang energi seseorang yang The Fool ya. The Fool ini menggambarkan tentang energi seseorang yang sepertinya seseorang yang sangat tidak memahami resiko ya. Cara berpikir dia tuh kayak masih labil, meskipun mungkin usia dia ini udah bangkotan, dia udah dewasa gitu, tapi cara bersikap dia, cara berpikir dia ini masih childish, masih kekanak-kanakan. Dan bottom decknya ada kartu Three of Wands. Ini ya, memang dia nggak menyakiti langsung perasaan kamu, tapi sikapnya dia ke kamu, kelakuan dia ke kamu, ini mampu membuat diri kamu tuh jadi ngerasa sakit hati. Kayak lo tuh udah dewasa, tapi kenapa sih pola berpikir lo tuh kayak masih kekanak-kanakan gitu. Lo tuh udah bangkotan ya. Seharusnya kayak lo tuh udah bisa mikir masa depan, sudah bisa mikir tentang kejelasan arah hubungan ini ya, sudah bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk ya. Tapi kenapa gitu, lo kayak masih sering banget bersikap kayak gini. Bukan gue bosen, gue udah muak. Nah, akhirnya kejawab seperti itu ya. Terus di sini kita lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Ya, di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo ya. Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini Scorpio yang paling kuat ya. Terus yang kedua ada Taurus, Capricorn, dan Virgo. Ya, terus yang paling lemah di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Terus kita lihat ada angka numerologi kelahiran apa aja yang muncul dan terbaca. Jadi bagi kamu atau dia yang merasa ya, angka kelahirannya saya bacakan, artinya energi kamu bisa dia, itu sangat dominan di sini, ya. Kalau dilihat ya, di sini ada kartu King of Cup ya, menggambarkan tentang angka kelahiran 2, 1. Itu yang paling kuat di sini. Hanya itu yang terbaca ya. Jadi mungkin energi kalian itu sangat dominan di sini ya. Jadi bisa kamu, bisa dia memiliki angka kelahiran 2 ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif ya. Oke, bye-bye.